sakit itu masih keadaan biasa, masih keadaan belum parah, maka tidak perlu dihadapkan kiblat. Kita belajar yang belum parah dulu. Terserah mau berbaring seperti apa, mau diarahkan seperti apa, yang penting tidak di dalam kamar mandi aja tidurnya. Nah, kalau kita menjenguk orang sakit, yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah itu kita duduk di samping kanannya, Pak, Bu. Jadi kita disunahkan untuk duduk di sebelah kanan. Itu adab yang pertama. Kalau datang duduk di sebelah kanan. Kalau kanan sudah full, ya nggak usah berdesak-desakan di kanan semua. Ya itu kan sunnah saja, adabnya di situ. Tapi kalau kanan sudah terisi full, ada keluarga dan segala macam, udah ada jamaah di sini, ya udah nggak usah memaksakan berduyung-duyung di kanan semua, nggak usah. Ya di sini boleh, di sana boleh, dimanapun boleh. Tetapi kalau di kanan masih kosong, paling utama menjenguk orang sakit itu di sebelah kanan. Dan yang kedua, kemudian jangan pernah kita jarak, kecuali kalau memang seperti sekarang harus berjarak. Kalau menjenguk orang sakit, Rasulullah itu tidak pernah dari kejauhan, langsung dekat mendekati, dan itu memegang orang yang sakit. Memegang orang yang sakit itu secara psikologis membuat orang yang sakit ini tenang. Iya, langsung kontak. Jadi itu yang diajarkan Rasul. Jangan malah di sini tanya di sini, Pak sakit apa, sambil ngejauh. Kayaknya ini ya, maksudnya orang yang sakit ini psikologisnya ini kenapa nggak mau deket, kenapa ya, punya perasaan seperti itu. Makanya Rasulullah detail sekali mengajarkan duduk di sebelah kanan. Kemudian kalau duduk jangan jauh-jauh, sebisa mungkin memegang orang yang sakit sambil menasihati. Kalau kita sudah tahu sunnahnya, seperti halnya ketika Rasulullah itu menjenguk Jabir. Jabir itu hadis yang direwatkan dari kisah Jabir saat dia sakit. Ja'a Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa anna maridun la akil. Fatawaddo'a fasobba alayya biwudu'ihi. Jadi Rasulullah ketika Jabir sedang sakit, Jabir itu dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian fatawaddo'a, Rasulullah ini mengambil air wudu. Fasobba alayya biwudu'ihi. Kemudian Rasulullah itu memercikkan bekas wudunya itu ke tubuh Jabir. Ini juga sunnah. Ini sunnah ketika kita menjenguk orang sakit, kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian bekas wudhu kita usapkan ke kepala, ke bagian orang yang sakit, ataupun kita percikkan. Tetapi sunnah ini dilakukan kepada orang yang sudah tahu sunnah, sudah pernah ngaji. Kalau orang yang kira-kira belum pernah ngaji, belum tahu sunnah, ya jangan dipaksakan kita ciprat-cipratkan air seperti ini. Nanti apa lagi sakit malah kayak dukun itu. Iya, malah jadi fitnah. Makanya kita melakukan sunnah jangan kepada orang yang belum tahu sunnah. Itu sunnah, bagus. Kita jenguk orang sakit, wudu, kemudian memercikkan sebagian bekas air wudu kita kepada orang sakit. Tetapi kalau orang yang sakit itu sudah pernah ngaji dan sudah tahu sunnah. Kalau belum ya jangan, nanti malah kacau, malah marah, ini bisa bangkit dari tidurnya. Nah, iya, emosi, bisa pertumpahan darah di situ. Nah, kalau kita rombongan, misalkan jamaah, ibu-ibu punya jamaah, salah satu jamaah itu sakit, iya, kemudian biasanya kan rombongan menjenguk ke rumah sakit. Apa harus wudhu semua? Ya enggak, yang wudhu itu yang dituakan atau ustadahnya saja. Karena jamaahnya sudah tahu itu sunnah, yang wudhu ustadahnya saja satu. Jangan wudhu semua, jamaah 30 wudhu semua, mercikin semua. Ya basah kuyup nanti. Iya. Jadi satu aja, ustadahnya atau yang dituakan di situ ngambil air wudhu, minta izin ngambil air wudhu. Bu, saya wudhu dulu ya, nanti saya ambil sunnahnya. Karena apa? Barokah air wudhu itu luar biasa. Ini juga yang menjadikan dalil bahwasanya air mustakmal bekas wudhu itu masih suci. Bekas wudhu itu masih suci, karena wudhu itu bukan untuk menghilangkan najis, tetapi menghilangkan hadas. Jadi beda antara najis dan hadas. Makanya Rasulullah, bekas wudhu Rasulullah, barokah bekas air wudhu itu diberikan kepada Jabir yang saat sakit. Bahkan Jabir itu mengatakan, wa anna maridun la akil. Saya ini sakitnya waktu itu sampai pingsan. Kadang sadar,
kadang nggak sadar, kadang sadar, kadang nggak sadar, sampai segitu parahnya. Makanya Rasulullah mengusap kepala Jabir, mengusap dada Jabir, kemudian sambil membersihkan atau membasuh bekas air wudhu Rasulullah ke tubuh Jabir. Itu seperti itu. Tapi ya kayak tadi, kalau di sini jamaah belum pernah ngaji, jangan dicoba. Itu luar biasa nanti gawat. Apalagi di situ ada orang-orang di sekeliling juga belum pernah ngaji. Wah, ini ustadzahnya cak dukun pakai air dicipratin, padahal itu sunnah, tetapi karena belum disampaikan ke jamaah dan orang belum banyak yang tahu, kayak dukun nanti jadinya malah timbul fitnah, jadi omongan orang. Kemudian kalau menjenguk orang sakit, tidak usah ngomongin selain nasihatin sabar. Biasanya kita ini masih lah, karena kita ini kebiasaan kita menjenguk yang diomongin macam-macam. Maka adabnya kalau menjenguk orang sakit, selain nasihat sabar itu sebisa mungkin jangan pernah diucapkan. Malah ditanya, Pak ini bagus ya ruangan rumah sakitnya, ini sehari berapa Pak? 1 juta. Oh berarti berapa hari di sini lah. Iya, iya, yang tadinya apa namanya, cuman jadi masuk rumah sakit penyakit ginjal, gara-gara omong kayak gitu jadi penyakit jantung. Nah, penyakit jantung. Iya, jadi nggak usah ngomongin selain menasihati rasa sabar. Udah sabar Pak ya, sabar, insya Allah sembuh. Dan walaupun misalkan kita sudah mendapat informasi dari dokter, Pak, bapak itu yang bapak jenguk itu umurnya ini menurut medis tidak sampai 2 minggu lagi, tidak sampai 1 bulan lagi. Tetapi nggak usah disampaikan, Pak, kata dokter tadi bapak itu cuma tinggal 1 minggu, cuma tinggal 1 bulan, nggak usah. Tetapi tetap membuat optimis bahwasanya tidak boleh kita putus asa mirahmatillah, dari rahmatnya Allah. Tidak boleh kita memutus kemudian seakan-akan wah bapak ini nggak akan sembuh, oh bapak ini nggak akan pernah, itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Itu kalau kita menjenguk orang yang sakitnya itu masih biasa,